out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Halo, kami ingin menjelaskan makalah kami tentang limbah bahan kimia. Oke, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami satu persatu. Nama saya Sumdi Agung Debaban dengan NIM 2224-10009 dan ini kawan saya. Saya Marcelina Sanegau dengan NIM 222410001. Oke, di sini kami ingin menjelaskan apa itu limbah kimia yang ada di laboratorium. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tujuannya. Tujuan dari limbah tersebut adalah sebagai bahan yang dapat digunakan dengan baik dan manfaat limbah tersebut dapat digunakan dengan baik dan sifat-sifatnya dapat juga dimengerti dan bagaimana cara membuat limbah tersebut yang di laboratorium kita gunakan. Oke, dilanjut oleh Marcelina. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari limbah laboratorium. Limbah laboratorium adalah buangan yang berasal dari laboratorium, khususnya laboratorium kimia. Limbah ini biasanya berasal dari reaksi-reaksi hasil dari suatu larutan dalam sebuah eksperimen. Limbah ini juga sangat beresiko bagi lingkungan dan makhluk hidup. Oke, di sini kami ingin menjelaskan jenis-jenis limbah bahan kimia yang digunakan di laboratorium, yaitu limbah reaktif, limbah korosif, limbah infeksi, limbah mudah meledak, limbah mudah terbakar, limbah beracun. Oke? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah laboratorium. Yang pertama adalah penggunaan kembali limbah laboratorium yang sudah dilakukan prosedur daur ulang yang sesuai, seperti pelarut organik, etanol, aseton, kloroform, dan detil eter yang dikumpulkan dalam laboratorium secara terpisah dan dilakukan destilasi. Yang kedua, sebelum melakukan reaksi kimia, dilakukan perhitungan mol rektan-rektan yang tepat, bereaksi secara tepat sehingga tidak menimbulkan residu berupa sisa bahan kimia. Yang ketiga adalah pembuangan langsung dari laboratorium. Metode ini dapat diterapkan untuk bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air. Yang keempat adalah dengan metode pembakaran terbuka. Metode ini biasanya diterapkan untuk bahan-bahan organik yang kadar racunnya rendah dan tidak terlalu berbahaya. Yang kelima adalah pembakaran dalam insenerator. Metode pembakaran dalam insenerator biasa dapat diterapkan untuk bahan-bahan toksik yang jika dibakar di tempat terbuka dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan limbah di laboratorium. Yang pertama itu pengolahan limbah padat. Contohnya itu yang pertama adalah penimbunan terbuka, yang kedua itu adalah sanitary landfill, yang ketiga itu adalah inisierasi. Yang kedua itu yang kedua adalah pengolahan limbah pada fase cair, yaitu contohnya adalah pengolahan secara fisika, pengolahan secara kimia, pengolahan secara biologi. Terus yang ketiga itu adalah pengolahan limbah fase gas. Yang pertama itu adalah mengontrol emisi gas buang, menghilangkan materi partikel di udara pembuangan. Oke. Sekian dari materi kami tentang limbah bahan kimia yang ada di laboratorium. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.